semua, selamat datang di podcast Kelompok 5 Biopsikologi. Di sini bareng aku Laura, Putri, dan Sarah. Nah, di sini kita akan membahas tentang sleep disorder, jenis-jenis sleep disorder, penyebabnya, gejalanya, dan lain-lain. Jadi, tonton terus ya podcastnya. Oke, jadi di sini pertama aku mau bertanya dulu sama teman-teman nih, apa sih masalah yang sering kalian alami sebagai mahasiswa? Untuk aku dulu. Jadi yang masalah yang sering kali aku alamin sebagai seorang mahasiswa, yang pertama tuh udah susah tidur. Karena kayak udah kebiasaan begadang, ngerjain tugas, skripsi, terus juga kadang ya biasa scroll TikTok. Kalau Putri apa nih? Aku sih sama aja, begadang sampai ngawati tidur sampai jam 4 itu pun setelah udah siap ngerjain tugas atau ngerjain hal lain pasti ada aja yang mau ditengok dari video sehingga susah kali untuk tidur. Jadi kita mahasiswa ini ya, bahkan banyak orang sekarang itu sering ngalamin telat tidur di atas jam 1 bahkan yang harusnya tidur tuh jam 10 gitu, tapi kita telat karena memang ngerjain tugas, kita mahasiswa, terus ada yang main game, scroll TikTok kayak gitu. Tapi bahkan kita nggak ada kerjaan pun, nggak ada tugas, kita tetap telat tidur karena udah kebiasaan gitu kan. Jadi kayak kalau jam 10 udah nggak ada tugas kayak ngapain ya udahlah nggak usah tidur kayak gitu kan. Nah, jadi yang sering kita alamin itu namanya insomnia. Insomnia ini termasuk ke salah satu jenis dari sleep disorder. Jadi bicara masalah sleep disorder nih, teman-teman tahu nggak sih apa itu sleep disorder? Kalau menurut aku ya, sleep disorder ini adalah perubahan pola tidur atau kebiasaan buruk yang mempengaruhi kesehatan kita. Mungkin Sarah mau menambahnya. Kalau dari aku sendiri untuk pengertian sleep disorder tadi udah cukup yang dijelasin sama Putri. Nah di sini aku cuma mau ngasih tau ke teman-teman tentang jenis-jenis sleep disorder nih, apa aja sih yang dibilang dengan sleep disorder gitu. Nah jadi yang pertama itu ada narkolepsi, terus yang kedua ada sleepwalking, dan yang ketiga itu ada insomnia. Nah insomnia ini adalah suatu kondisi di mana seseorang itu membutuhkan waktu yang lama untuk bisa tertidur, dan juga seseorang ini kesulitan untuk tidur. Nah hal ini tuh terjadi dalam jangka waktu yang panjang gitu. Sebagian besar kasus insomnia itu terkait dengan kebiasaan orang yang susah tidur gitu, terus depresi juga karena kecemasan juga, terus kurang olahraga, terus bisa juga disebabkan oleh penyakit kronis atau mengkonsumsi obat-obatan tertentu gitu. Kalian tahu juga nggak sih kalau ternyata insomnia ini juga menyebabkan kesehatan mental, bahkan kalau berlanjut secara terus-menerus itu bisa mempengaruhi fisik kita seperti jantung, stroke juga, bahkan meningkatkan risiko kematian. Nah, jadi tadi kita kan udah membahas pengertian sleep disorder sama jenis-jenisnya. Jadi aku mau bertanya, kalau kalian sendiri apa sih yang menyebabkan kalian mengalami insomnia itu? Aku sih biasanya tidurnya kurang jarang baik ya. Setiap malam itu pasti kesulitan tidur. Pertamanya itu karena sulit tidur itu kan karena scroll TikTok gitu kan, atau kebiasaan untuk misalnya tugas, juga sering nonton film Korea. Kalau aku, penyebab aku susah tidur itu yang pertama karena kerjaan tugas juga sama ngerjain tugas, terus yang kedua karena stres, kadang mikirin, sekarang kan lagi skripsian kan, terus mikirin skripsi, apalagi kayak misalnya kayak mikir, iya aku kayaknya belum dapat di penelitian ini, aku belum dapat ini, terus kebawa gitu, jadi kayak overthinking sendiri, terus jadi akhirnya kayak susah tidur, nggak bisa tidur, terus akhirnya memilih buat kayak tadilah nonton drama atau enggak scroll TikTok. Jadi akhirnya itu jadi sebuah kebiasaan yang terus menerus dilakukan. Ya benar banget, jadi kayak telat tidur tuh jadi kebiasaan kita nggak sih anak muda gitu kan. Nah selain telat tidur juga kalau laki-laki biasanya tuh nongkrong, pulangnya malam, jadinya mereka lama tidurnya gitu. Padahal kesulitan tidur atau insomnia ini memiliki dampak yang
buruk loh ke fisik ataupun mental kita. Nah, jadi apa sih dampak-dampak dari insomnia ini? Kalau menurut aku ya, dampak yang terjadi pada insomnia ini, yang pertama itu fisik ya kan, pastilah fisik ya kan, juga kesehatan mental terganggu akibat dari insomnia yang berkepanjangan ini. Kalau dari Raras apa nih? Kalau menurut aku dampak-dampaknya itu misalnya kayak kewaspadaan jadi menurun, terus kita juga jadi mudah ngantuk di siang hari kayak gitu, terus tubuh jadi kelelahan. Nah, karena kita sering ngantuk, jadi mudah ngantuk di siang hari ini ngebuat kita tuh beresiko tinggi untuk mengalami cedera gitu, misalnya kayak kita ada lagi berkendara atau lagi bekerja kayak gitu. Terus selain itu dampak lainnya juga otak bisa gitu, jadi fungsi otak tuh menurun, jadi kita susah untuk memecahkan masalah. Terus kita juga jadi sulit untuk mengambil keputusan. Terus apa namanya, kayak bisa berdampak ke suasana hati juga, jadi suasana hati kita itu memburuk dan kita jadi mudah marah, sehingga kehidupan sosial kita juga bisa terganggu kayak gitu. Terus kayak selain itu untuk kalau ke fisik itu bisa kayak bisa berdampak ke sistem kekebalan tubuh juga gitu, dan menyebabkan kita jadi mudah terserang penyakit. Selain itu juga meningkatkan resiko penyakit kronis gitu loh, mulai dari penyakit jantung, terus hipertensi. Udah sih, itu aja sih kalau menurut saya. Jadi selain itu nih ya, bahkan insomnia ini bisa lebih parah lagi, bisa meningkatkan kematian. Contohnya kemarin itu aku ada baca kasus viral, itu anak SMP kan. Jadi dia ini sulit tidur gitu. Jadi karena dia sulit tidur, dia jadi main game kayak Mobile Legends, PUBG gitu kan. Terus dia jadi kasihkan main game, terus dia jadi kebiasaan gitu loh, begadang. Jadi kalau dia nggak begadang, dia nggak bisa tidur gitu kan. Nah, kemarin aku baca kalau dia itu meninggal. Bahkan separah itu loh insomnia, menyebabkan kesehatan kita gitu, bahkan bisa meninggal. Bahkan nggak usah jauh-jauh ya. Jadi kayak gini, kalau misalnya kita begadang juga kan, kalau misalnya kita datang kampus, kalian ngerasain nggak sih kayak pas di kelas tuh ngantuk, tidur, malah jadi berpengaruh juga kan ke berprestasi kita. Kita jadi kayak nggak fokus, bahkan dimarahin kan sama dosen kayak gitu. Ya gitu sih dampaknya guys. Nah, jadi dari tadi kan sebenarnya kan kita di sini membahas sleep disorder. Cuman kenapa sih dari tadi kita malah bahas insomnia aja gitu kan, kayak penyebab insomnia, dampaknya, pengertian insomnia. Kenapa sih kita bahas cuman insomnia, padahal selain insomnia ada sleepwalking kan, kayak yang dikasih tahu Raras tadi jenis-jenisnya. Kalau menurut aku ya, kenapa sih kita bahas insomnia di sini gitu kan? Karena insomnia ini salah satu jenis sleep disorder yang paling banyak dialami sama makhluk hidup di dunia ini gitu. Makhluk hidup manusia, maksudnya manusia di dunia ini. Jadi kayak penting aja gitu buat dibahas gitu, karena kan selama ini orang rasanya nggak bisa tidur, sehari aja nih dia nggak bisa tidur kayak gitu gara-gara insomnia. Padahal kan hal ini tuh harus kita lihat dulu dalam jangka waktu berapa lama gitu baru bisa kita bilang itu insomnia gitu. Terus kayak banyak juga orang yang nggak tahu nih gimana sih cara ngatasin insomnia gitu. Terus banyak juga orang yang merasa sulit untuk mengatasi insomnia ini. Jadi intinya guys, kita banyak bahas insomnia di sini karena insomnia itu sleep disorder yang paling umum terjadi, yang paling sering terjadi. Karena itu terjadi di semua umur, apalagi relate kan sama kita yang anak kuliah ini. Anak kuliah kan sering begadang gitu kan. Itu aja sih kenapa mungkin ada yang nanya tadi kenapa bahasnya insomnia, padahal tadi judulnya sleep disorder. Dan lagi ya, menurutku insomnia ini bukan hanya karena kebiasaan, tapi juga di masa sekarang itu jadi tuntutan gitu nggak sih? Kayak kalau kuliah kita dapat tugas banyak, jadi kita nggak pengen pun emang kita dituntut untuk begadang gitu. Terus di kerjaan juga kan biasa ada orang yang jam lembur kayak gitu. Jadi memang di jam-jam yang harusnya tidur kita jadi produktif, jadinya kita kebiasaan untuk untuk sulit tidur, untuk lama tidur kayak gitu. Nah, berujung ke insomnia gitu. Jadi menurutku insomnia bukan karena
kebiasaan kita aja sih, tapi kayak memang di zaman sekarang kita dituntut untuk begadang gitu. Jadi karena itu juga kenapa kita di sini bahas insomnia. Jadi setelah kita dengar nih tadi kan dampak-dampaknya itu ternyata parah ya untuk kesehatan kita, baik fisik ataupun mental kita. Jadi gimana nih cara kita untuk mengatasi insomnia ini? Kalau menurut aku ya, yang paling bisa diatasin sih yang paling umum ya, yang sering orang lakuin itu bisa mengkonsumsi obat tidur. Iya sih, obat tidur pun kalau kita sering mengkonsumsi obat tidur secara berlebihan juga berdampak buruk untuk kesehatan kita. Iya sih benar. Cuman kan memang kita harus melalui resep dokter juga kan kalau misalnya mau mengkonsumsi obat tidur gitu. Walaupun ada memang beberapa jenis obat tidur yang bisa dibeli di apotek gitu, yang emang terus didistribusikan secara Ya, jadinya orang-orang mengkonsumsi obat tidur tanpa resep dokter ya. bisa Jadinya juga. kita mau ngobatin insomnia malah kesehatan fisiknya yang Iya, terganggu gitu ya. gitu. Nah, jadi kalau obat nggak bisa, apa nih cara lain untuk mengatasinya selain obat? Kalau menurut aku yang bisa kita lakuin itu kayak misalnya olahraga, yoga kayak gitu. Terus bisa mengkonsumsi makanan yang sehat gitu, kayak buah atau sayur gitu. Terus ada banyak lagi sih gitu yang bisa dilakuin. Tapi ya kalau insomnia ini berlebihan gitu kan, itu juga butuh seorang profesional gitu yang bisa mendampingi kita agar kita bisa teratasi dengan insomnia ini, seperti kayak terapi atau berjumpa dengan psikolog gitu, untuk bagaimana sih mengatasinya. Selain itu juga ya, yang paling sering nih itu minum kafein. Padahal harusnya kita harus ngurangin kafein kan, Iya. soalnya kafein itu Nggak bikin bagus. kita nggak bisa tidur. Tapi yang kita lihat, anak muda sekarang sering nggak sih mengkonsumsi kafein, kayak nongkrong, ngopi, biar gaya aja, kayak americano gitu. Iya, Iya, udah iya. americano. Masa minumnya susu coklat americano dong kayak gitu. Padahal kan itu nyebabin insomnia kan. Terus buat yang punya asam lambung gitu, itu kan malah berpengaruh untuk kesehatan mereka juga gitu. Jadi ya buat teman-teman semua yang sering nongkrong, terutama cowok-cowok nih ya, yang anak-anak senja, yang kayaknya tiap hari lebih dari satu kali gitu minum kopi, tolong dikurangin itu kafeinnya. Soalnya itu juga salah satu cara mengatasi insomnia itu mengurangi kafein. Oke? Jangan dilakukan ya. Teman-teman, tadi kita udah dengar banyak tentang sleep disorder, khususnya itu insomnia. Di sini kita akan simpulin nih apa aja yang sudah kita bahas tadi. Jadi sleep disorder itu adalah gangguan tidur. Contohnya itu ada sleepwalking, narkolepsi, dan insomnia. Insomnia ini adalah sulitnya kita untuk memperoleh tidur atau tidurnya tidak cukup kayak gitu. Terus penyebab dari insomnia ini tadi ada kayak overthinking, terus stres, mikirin tugas gitu, terus tugas yang banyak. Jadi tugas yang banyak itu membuat kita kebiasaan untuk tidur lama gitu kan. Kayak scroll TikTok, main HP, atau film main Mobile Legend, atau nongkrong gitu kan. Itu contoh-contoh yang bikin kita sulit tidur. Jadinya kita mengalami insomnia. Nah, dampaknya itu tadi ada banyak, seperti kurang fokus, terus menurunkan imun tubuh kita, bahkan kalau yang lebih parahnya tadi itu bisa menyebabkan resiko kematian, seperti kasus anak SMP tadi yang karena main Mobile Legend ya. Terus solusi yang dapat dilakukan itu seperti berolahraga, terus makan makanan sehat ya. Terus apa tadi ya? Menghindari kafein, dari konsumsi kafein, terus bisa mengkonsumsi obat juga. Tapi kalau bisa jangan obat yang sembarangan ya. Itu harus melalui resep dokter juga kalau kita mau menggunakan obat tidur. Mungkin itu aja sih yang dari tadi kita bahas. Jadi mungkin kakak-kakak mau ngasih saran nih sama orang-orang yang sering insomnia, yang sering ngalamin sleep disorder ini ya. Kalau
saran aku buat teman-teman yang merasakan gejala-gejala dari sleep disorder, misalnya salah satunya tadi insomnia, salah satu gejala-gejala dari insomnia nih udah ngerasain nih gejala-gejalanya, alangkah baiknya langsung ke tenaga profesional, bisa ke dokter atau ke psikiater atau ke psikolog juga gitu. Nah, karena kan ini juga bisa mempengaruhi kesehatan mental dan fisik kita gitu. Jadi lebih cepat lebih baik untuk ditangani gitu. Kalau menurut Kak gimana? Benar sih, juga selain itu kita juga harus menjaga tubuh kita, jangan sembarangan untuk kebiasaan tidur lama-lama gitu juga nggak bagus untuk tubuh kita gitu. Harus juga memperhatikan tubuh kita, seperti yang kayak tadi ngatasin gimana gitu. Benar. Jadi teman-teman kita harus lebih peduli sama kesehatan fisik maupun kesehatan mental kita. Soalnya jangan sepele gitu sama insomnia. Soalnya karena orang sering insomnia gitu kan, jadinya itu kayak lifestyle, kayak gaya hidup, kayak telat tidur tuh ya udah biasa aja, dianggap biasa aja. Padahal kalau kita ngikutin yang tadi itu kan dampaknya gede gitu, beresiko sama tubuh kita kalau kita insomnia. Jadi kami di sini mau nyaranin kalian semua untuk lebih aware lagi sama masalah fisik maupun masalah mental kalian. Apalagi insomnia ini bukan hanya fisik aja, tapi mentalnya juga berpengaruh. Jadi buat kalian yang mengalami sleep disorder atau insomnia itu bisa mengikuti solusi-solusi atau saran-saran yang sudah kami berikan tadi. Namun jika tidak berhasil boleh menggunakan obat tidur, tapi harus melalui resep dokter. Dan kalau tidak berhasil juga bisa ke tenaga profesional ya untuk mengobatinya. Mungkin itu aja ya. Sekian yang bisa kami jelaskan. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri dari podcast ini. Dadah. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Terima kasih.